Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai saat ini masih kita rasakan dan akan kita pertahankan sampai akhir hayat kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta umat-umatnya yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Wildan Mashkuri akan bersama dengan beliau Ustadz Fadli Eskom. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dalam segmen podcast kajianmu, podcast kamu, podcast kajian Muhammadiyah, yang akan kita diskusikan kali ini adalah bersegera membayar zakat. Untuk mengawali diskusi kali ini akan beliau jelaskan Ustadz Fadli Eskom ini mengenai bersegera membayar zakat. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustadz Wildan. Ini juga Ustadz loh ini, Ustadz Wildan ini malah lebih aktif. Bukan karena saya. Mas Wildan ini juga aktif di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah. Jamaah kajianmu rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wildan, kalau kita mengambil judul ini tepat sekali karena mensegerakan zakat itu memang betul-betul yang saat ini dijadikan harapan oleh banyak mustahik, wabil khusus du'afa wal masakin, dikarenakan ya kita sudah 1 tahun pandemi ini belum berakhir. Yang katakan fakir miskin itu kalau makan saja mungkin sehari belum tentu 3 kali mas, apalagi kondisi sulit seperti ini. Maka kalau para muzaki, orang-orang yang membayar zakat itu masih berprinsip untuk mengakhirkan zakat harus menunggu haul dan nisabnya, maka terus du'afa wal masakin ini apakah hanya makan setahun sekali? Kan tidak. Nah berbeda kalau semuanya punya prinsip untuk bisa bersegera membayar zakat, atau bahasa hadisnya ta'jilus shadaqah ya, ta'jil itu mensegerakan. Ta'jilus shadaqat ya. Ta'jilu itu artinya mensegerakan, atau wasari'u sur'ah itu artinya mencepatkan atau mensegerakan. Nah, ta'jilu shadaqah itu mensegerakan sedekah. Nah, sedekah ini memang bahasa-bahasa di Al-Qur'an, kadang zakat sendiri tidak disebut sebagai zakat tulisan secara tekstual ya. Ayat kauliyahnya bukan zakat, tetapi di situ tertulis sedekah. Sebagaimana surat At-Taubah kan itu jelas, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Nah, di situ khudh ambillah, min amwalihim shadaqah. Ambillah harta-harta sedekah. Padahal para mufasir, ahli tafsir itu menyampaikan itu bukan sedekah tetapi artinya itu zakat. Nah, maka ta'jilu sedekah itu juga diartikan mensegerakan membayar zakat. Begitu Mas membayar zakat. Ya, begitu urgennya zakat yang termasuk salah satu rukun Islam yang wajib kita kerjakan apabila kita telah mampu melaksanakannya. Apalagi di masa pandemi sesuai yang telah dijelaskan oleh Ustadz Fadli tadi bahwa kaum du'afa semakin banyak. Nah, maka dari itu
sangat penting sekali kita untuk bersegera dalam membayar zakat itu. Sebelum melangkah lebih jauh, Ustadz, Ya, Mas Wildan, terus Bundi. macam-macam zakat itu apa saja? Banyak sekali yang belum tahu. Ada yang berpandangan bahwa zakat itu hanya zakat fitrah dan sebagainya. Oh iya, Monggo, Ustadz. siap. Ya, terima kasih. Ini menjadi PR untuk kita bersama sebagai penggerak zakat. Terlebih kita dari Muhammadiyah, ada lembaga zakat resmi, Layismu. Ini mengedukasi dan mendampingi masyarakat jamaah itu penting. Seolah-olah bahwa ketika masyarakat kaum muslimin sudah membayar zakat fitrah, ya, ada yang menyebut zakat fitri, ini secara istilah saja, maka sudah gugur kewajibannya. Padahal tidak hanya itu, Mas Wildan. Nah, maka saya menyampaikan bahwasanya zakat secara syar'i itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah atau zakat fitri, yang kedua zakat mal. Zakat mal. Ya. Nah, zakat fitrah itu apa? Nah, zakat yang biasa sudah kita laksanakan di setiap penghujung bulan Ramadan. Bentuknya apa? Berupa makanan pokok. Nah, kalau ini sudah qot'i, ini jelas ini. Tidak boleh yang lain. Ini harus makanan pokok. Beras atau ya, kalau kiasnya di Indonesia karena beras, Mas. Jenengan kan dahari beras, gitu, iya, Mas. makan beras. Nah, walaupun secara dalil ya itu satu sok kurma, tamer atau gandum. Itu kalau hadisnya ya, karena di Arab ya, Islam itu turun di Arab dan dikondisikan sana makanan pokok tamer atau kurma dan gandum. Tapi kalau di Indonesia karena kita semuanya rata-rata makannya nasi, walaupun mungkin di daerah yang bagian timur seperti di Maluku mungkin sagu dan seterusnya, tapi Indonesia bisa dikiaskan makanan pokok adalah beras, begitu. Maka ketika kita menyamakan ukurannya dengan ukuran yang di hadis itu satu sok ya, kurma atau gandum, maka kita juga satu sok ukuran makanan pokok beras. Nah, satu sok ini dalam fikih ya itu dikaji 4 mud. 4 mud itu satu ini ya, satu apa ini? Satu suntaan gini ya, satu gegeman. Ya, memang banyak sekarang video beredar, ada alat yang itu bisa untuk menjadikan patokan 1 mud, karena lengan orang itu kan beda-beda. Ya, apalagi fisik ya, fisiknya orang Indonesia ya dengan orang Saudi kan berbeda. Nah, maka di sini kadang ada sedikit ikhtilaf. Ada yang mengatakan kalau 4 mud atau 4 suntaan itu 2,5 ya. Tapi kita lebih berhati-hati memang 27 sampai 28. Maaf, 2,7 sampai 2,8 kilo gitu biar aman. Lebih baik kelebihan. Ya, kelebihan. Ya, turah itu lebih baik. Lebih menenteramkan hati, Mas Wildan. Saya kira begitu. Ya, itu yang zakat fitrah ya. Dan zakat fitrah memang harus dibayarkan afdolnya sebelum Idul Fitri menjelang ba'da subuh. Tapi kalau kita khawatir karena khawatir nanti sudah Idul Fitri terlewati, maka sudah bukan fitrah lagi tapi itu hanya sedekah. Maka boleh kita mengawalkan 1 hari sebelum Idul Fitri, 2 hari atau sebelumnya monggo. Nah, itu yang zakat fitrah. Insya Allah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajianmu yang berbahagia, bab zakat fitrah ini sudah bukan hal yang asing ya. Hanya mungkin pemahaman-pemahaman secara keilmuan dan syar'inya. Nah, yang paling penting sekarang yang kita kaji yang zakat yang kedua, Mas Wildan. Zakat yang kedua. Ya, zakat mal ini ya. Betul. Mal ya, Mas, bukan mall ya. Nah, ini perlu dibedakan. Mal nanti dapatnya tulisannya kan ya malun ya. Nah, itu berbeda dengan mall. Mall itu MALL. Ah, betul. Terkadang kan pembacaan yang berbeda itu membuat hati nurani kita dan niat kita itu sudah berbeda. Nah, ketika orang belanja di mall itu lebih banyak timbang zakat malnya gitu loh. Itu maksud saya ya. Ini anu saja intermezzo ya. Zakat mal itu zakat yang berupa harta benda yang disampaikan atau diwajibkan untuk para muzaki dikarenakan harta itu sudah mencapai haul dan mencapai
nisab. Nisab Oh dan ya, haul itu apa itu? nisab dan haul ya. Iya. Nisab itu ya, itu batasan harta benda yang dimana harta itu sudah wajib masuk ukuran dizakati. Sebagai contoh, kalau Mas Wildan itu punya emas, ya tolak ukurnya emas, ya karena lebih stabil, maka emas ini sebanyak 85 gram. 85 gram. Ya, nisab. Mas Wildan punya 85 gram emas ditabung, ya. Itu maka Mas Wildan sudah kena wajib zakat ini. Ya. Wajib zakat. Wajib zakat itu nisab. Harus dikeluarkan. Iya, harus dikeluarkan. Nah, dulu zaman Abu Bakar kalau kita tidak membayar zakat kita diperangi, halal darah kita itu. Dibunuh. Iya. Masya Allah. Iya, ya tentunya ada peringatan-peringatan dan sebagainya, bukan langsung menghalalkan darah sesama muslim, bukan. Sepertinya kok Islam itu menakutkan, bukan seperti itu. Tentunya ada edukasi. Nah, tadi nisab sudah ya, batasan harta. Pokoknya kalau bayangannya nisab itu ukurannya. Nah, ada lagi yang namanya haul. Haul itu artinya tahun atau waktu yang ditentukan. Nah, berapa haulnya? Kalau zakat yang mal khusus untuk perdagangan, khusus untuk profesi, khusus untuk simpanan emas tadi, itu haulnya 1 tahun. Jadi harus dimiliki 1 tahun. Kalau belum dimiliki 1 tahun belum boleh. Nah, wajib ya. Adakah haulnya orang-orang yang tidak 1 tahun? Ada. Kalau zakat pertanian itu bukan 1 tahun, tetapi begitu panen, maka dia kena haul gitu. Panen. Iya. Tapi ada nisabnya juga. Ada. Kalau pertanian ada nisabnya. Nah, nisabnya itu kalau hitungan apa itu gabah ya. Gabah itu berarti mentah ya. Mentah itu sekitar 635 kilo. 635. Nah, kalau beras itu 520 kilo. 520 Nah, kilo. jadi kalau Mas Wildan punya sawah, Mas Wildan punya panen, tetapi kok panennya itu belum mencapai 520, maka ya belum masuk, belum wajib zakat. Iya. Nah, jadi adanya zakat itu juga ketentuannya jelas. Saya ulangi, zakat itu ada fitrah dan ada mal. Mal ya Mas, bukan mal lagi ya. Iya. Ya. Ini kan mendekati pertengahan Ramadan, terus orientasinya orang kadang ya, pinginnya ke mall ya. Sudah mulai rame lagi masalahnya. Pandemi kadang rame. Ya, lupa betul. Ya itu Mas, itu zakat secara syar'i ada 2 tadi. Ya. Berarti secara garis besar zakat itu secara syar'i ada 2. Yang pertama zakat fitrah atau zakat fitri. Yang kedua tadi zakat mal. Betul. Bukan zakat mall. Ya, nah, betul ini Mas. Kalau zakat mall nanti kita lupa, tergoda oleh barang-barang yang istilahnya apa ya? Barang branded apalagi diskon yang ya. Menggoda mata sekarang. kita diskon dengan embel-embel 70 plus 30 atau apa itu, nanti bisa habis uang kita dan kita akan lupa malah membayar zakat itu. Iya, Nah. ya, betul Mas. Nah, itu Ustadz, saya itu sering mendengar ada infak di masjid, kemudian ada sodako, ada zakat. Saya tuh bingung, bedanya ketiganya itu apa toh? Oh iya. Kan ada zakat, ada fitrah, ada mal. Kok mal ya? Mal. Kalau sodako dan infak itu apa? Jenengan kok ya lucu sebelum Mas Wil. Begini, terima kasih Mas Wil. Banyak kaum muslimin ya, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita masih sulit membedakan antara zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat tadi sudah jelas ya. Memang zakat itu diwajibkan bagi orang yang sudah mampu. Kategori mampu itu karena adanya nisab, adanya haul. Itu jelas zakat. Ya. Nah, sedangkan infak dan sedekah itu ada perbedaan sedikit. Nah, kalau infak itu dari bahasa Arab yang namanya anfaqa. Anfaqa itu artinya membelanjakan atau kita mengeluarkan uang, bisa juga disebut nafkah. Nah, kalau nafkah
nafkah semua langsung paham itu. Iya, dan nafkah lahir batin. Iya, nafkah lahir batin betul Mas. Nah, maka infak ini kita mengeluarkan harta yang tidak ada patokannya Mas, tidak ada patokannya. Bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Gitu. Bisa wajib, bisa sunnah. Iya. Nafkah itu dimudahkan nafkah saja ya, infak itu nafkah. Nafkah itu bisa disebut wajib ketika kita punya tanggungan di situ. Tanggungannya apa? Nah, Mas Wildan kan sudah punya istri. Iya. Satu ya, Mas? Satu. Satu ya. Terus sudah punya putra. Sudah. Nah, maka ini menjadi nafkah Mas Wildan, panjenengan harus tanggung jawab. Wajib. Iya, ini jadi wajib. Jenengan dolem iya. kalau tidak menafkahi atau memberikan infak pada anak istri. Oh iya, betul. Orang tua juga sama. Orang tua juga menjadi nafkah kita wajib. Iya. Jangan sampai maaf orang tua yang sudah begitu sayang dengan kita terabaikan karena kita terlalu memikirkan orang lain, malah justru orang tua kita sendiri dilupakan. Naudzubillah, jangan. Maka kembali lagi, nafkah atau infak ini bisa wajib, bisa sunnah. Yang wajib untuk tadi ya. Nah, sedangkan yang sunnah banyak. Monggo mau infak ke sekolah, mau infak ke panti asuhan, ke masjid-masjid, mau kegiatan sosial, itu silahkan. Itu yang sunnah. Nah, terakhir yang bab sodakoh. Sodakoh ini kalau ditinjau dari bahasa Arabnya ya, itu artinya tasdikun. Tasdik itu pembenaran atau keyakinan yang mantap. Ya. Maka orang yang sudah mantap ya itu disebut as-siddiq. Nah, kenal Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu kalau luar biasa karena saking mantapnya dan percayanya pada apa yang disampaikan Rasul. Begitu Rasul kundur Isra Mi'raj, Abu Bakar langsung percaya. Maka digelari As-Siddiq. Nah, sedekah itu tasdik. Artinya membenarkan apa yang Allah perintahkan kepada Allah dan juga kepada nabinya. Nah, sedekah itu bisa diartikan juga ada hadis menyampaikan kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu juga sedekah gitu. Jadi apapun yang sifatnya kita seneng, kita yakin untuk kebaikan itu bisa disebut sedekah. Nah, misalnya Mas Wildan ini pas dapat rezeki, terus syukuran, jajak ke kancane. Wah, itu. Nah, itu sedekah, Mas. Bukan infak itu loh, bukan zakat. Nah, itu sedekah. Oh, itu sedekah. Nah, kapan jajak ke saya jenengan sedekah. Nah, itu. Oke. Nah, itu sedekah. Monggo kalau mau ada lagi. Oh iya. Jadi sudah jelas ya, beda zakat, infak dan sedekah tadi ya, ya. Untuk zakat itu berarti ada semacam batasan yang disebut nisab tadi dan haul itu waktunya yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Fadli tadi. Kemudian untuk infak itu adalah sesuatu yang bisa wajib, bisa juga sunnah kita keluarkan. Dan sedekah ini berarti yang membenarkan ya tadi yang membenarkan. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita buat kesimpulan saja untuk zakat dan infak dan sedekah ini. Jadi kita perlu bersegera untuk membayar zakat. Kenapa? Karena ini hukumnya sudah wajib. Nah, walaupun tadi dijelaskan ada nisab dan haulnya. Jadi kalau kita sudah sampai ke nisab dan haulnya, kita harus wajib membayar zakat. Begitu ya tadi ya? Iya. Nah, kemudian ada tambahan dari Ustadz. Oh iya, menambahkan sesuai judul dan tema hari ini, mensegerakan zakat atau ta'jiluz zakah atau ta'jiluz sedekah. Ini kondisional sekali, bahkan kita dari himpunan putusan tarjih dan dari Lajismu itu mengatakan untuk mensegerakan zakat walaupun belum mencapai haulnya 1 tahun. Karena di dalam hadis Ibnu Abbas itu pernah Rasulullah SAW itu mengambil zakatnya itu di awal tahun ya. Bagi pegawai, karyawan ataupun orang-orang yang sudah jelas ukurannya nisab, ukurannya haul, artinya gajinya seperti Mas Wildan ini kan ASN ini sudah jelas hitungannya setiap bulan, maka boleh mensegerakan zakat.
Tidak harus Mas Wildan itu menunggu 1 tahun. Nggak ngelubuk-ngelubuk. Iya, nanti malah justru hati ini kadang goyah Mas. Ya, betul, Hatinya kita itu wis lumpuk-lumpuk ke, pas jatahnya bayar zakat, karena pas haulnya malah justru kita ragu. Nah ini kan naudzubillah. Maka lebih mudah untuk entengnya, meringankan dan manfaatnya terasa, itu mending setiap bulan saja. Itu lebih ringan Mas insya Allah. Dan ini sudah beberapa dipraktekkan oleh teman-teman kita yang di Kemenak ya. Ini sudah mentakjilu sodakoh ini, mensegerakan sodakoh atau membayar zakat secara awal. Setiap bulan dipotong ya. Nah kita sebagai warga Muhammadiyah tidak ada salahnya, bahkan kami dari Lajismu dan pimpinan daerah untuk menghimbau agar lebih mempercepat dan lebih rutin, lebih masif membayar zakat. Di mana? Silahkan di kantor-kantor Lajismu yang terdekat. Matur nuwun Mas Wildan, saya kira itu. Baik, mari kita simpulkan bahwa monggo yang sudah atau yang belum membayar zakat, kita untuk segera membayar zakat. Boleh per bulan sekali, boleh 1 tahun sekali. Nah tapi monggo kita bayarkan di kantor-kantor Lajismu di seantero Kabupaten Magelang yang sudah ada kantor layanannya di berbagai kecamatan di Kabupaten Magelang ini. Ya. Baik, demikian podcast kajian Muhammadiyah pada sore hari ini sudah berakhir. Dari kami, saya Wildan Maskuri, apabila ada kesalahan dalam membawakan diskusi pada sore hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya kepada pemirsa kajianmu semuanya. Kami akhiri, wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.